Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali materi tentang logika, yaitu dalam pokok bahasan implikasi dalam bahasa pemrograman. Struktur if-then yang digunakan pada kebanyakan bahasa pemrograman berbeda dengan implikasi if-then yang digunakan dalam logika. Struktur if-then dalam bahasa pemrograman berbentuk if C then S, yang mana C di sini diartikan sebagai ekspresi logika yang menyatakan syarat sebuah kondisi, yang menyatakan syarat atau kondisi. Sedangkan S ini merupakan suatu pernyataan atau satu atau lebih dari pernyataan. S akan dieksekusi jika C-nya benar. Jika syaratnya terpenuhi, maka S-nya akan dieksekusi. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka S-nya tidak akan dicetak. S tidak akan dieksekusi jika C-nya salah. Pernyataan if-then dalam bahasa pemrograman bukan proposisi karena tidak ada korespondensi antara pernyataan tersebut dengan operator implikasi, yaitu dengan simbol seperti ini. Penginterpretasian bahasa pemrograman disebut interpreter atau compiler tidak melakukan penilaian kebenaran pernyataan if-then secara logika. Interpreter hanya memeriksa kebenaran dari sebuah kondisi. Jika C-nya benar, maka S-nya akan dieksekusi. Jika C-nya dipenuhi syaratnya, maka akan dicetak pernyataan. Sebaliknya, jika C-nya tidak terpenuhi atau C-nya salah, maka S-nya tidak akan dicetak atau S-nya tidak akan dieksekusi. Diberikan sebuah contoh. Terdapat sebuah pernyataan seperti berikut. If X lebih besar dari Y, then Y sama dengan X ditambah 10. Jika kita masukkan nilai X dan Y-nya adalah X-nya 2 dan Y-nya 1 untuk I1, dan X-nya 3, Y-nya 5, maka nilai dari Y pada soal I1 berapa? Dan nilai dari Y pada soal I2 berapa? Nah, dalam hal ini kita akan menyelesaikannya dengan ekspresi logika yang nilai benar atau salah bergantung kepada X dan Y-nya. Titik 2 sama dengan menyatakan operasi pengisian nilai, yaitu nilai ekspresi di ruas kanan simbol. Di ruas kanan simbol berarti X ditambah 10. Sedangkan X lebih besar dari Y merupakan ekspresi logika yang nilai benar atau salah bergantung pada nilai X dan Y. Sedangkan Y.2 sama dengan X ditambah 10 merupakan pernyataan aritmatika yang akan dieksekusi jika ekspresi X dan Y-nya benar. Nah, kita masuk ke dalam contoh ini. Untuk pernyataan I1, kita masukkan nilai X-nya 2. X-nya 2 di sini. Apakah 2 lebih besar dari 1? Ternyata 2 lebih besar dari 1. Dan kemudian Y-nya akan mencetak nilai X. Berarti nilai X-nya tadi 2. Kita masukkan Y sama dengan 2 ditambah 10. Sama dengan 12. Karena nilai X-nya benar bahwa 2 itu lebih besar dari 1, maka akan dicetak pernyataan, akan dimasukkan nilai X-nya itu 2 ditambah 10, maka Y-nya 12. Untuk soal yang kedua, I2, berapa nilai Y setelah pelaksanaan eksekusi if then jika X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 5. Nah, karena diberikan sebuah program yang ditulis dengan bahasa pemrograman Pascal dengan pernyataan, kita tulis kembali pernyataannya di sini. If X lebih besar dari Y, then kemudian Y sama dengan X ditambah 10. Nah, kita masukkan nilainya. Apakah X di sini 3 dan Y di sini 5? Apakah 3 lebih besar dari 5?
Jika 3 lebih besar dari 5, maka akan dicetak, akan dimasukkan nilai X-nya di sini. Tetapi 3 tidak lebih besar dari 5. Karena 3 tidak lebih besar dari 5, maka X-nya tidak dijumlahkan. Karena X tidak lebih besar dari 5, sedangkan di sini X lebih besar dari 5 pernyataannya, maka ini merupakan pernyataan yang salah. Sehingga pernyataan Y sama dengan X ditambah 10 tidak dieksekusi atau tidak dicetak, tidak dilakukan. Maka dalam hal ini nilai Y tetap seperti sebelumnya, yaitu 5. Maka nilai Y di sini adalah 5. Kenapa 5? Karena nilai Y-nya sudah ditetapkan sama dengan 5. Karena X-nya tidak lebih besar dari 5, karena ini merupakan pernyataan yang salah, maka tidak ada pencetakan, tidak ada penjumlahan untuk X ditambah 10. Maka Y-nya tetap nilainya 5. Demikianlah untuk penjelasan tentang materi subpokok bahasan implikasi dalam bahasa pemrograman. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.